Salam kerahiman. Novena Kerahiman Ilahi hari kedua. Berdoa untuk para imam dan kaum religius. Kita bisa baca sama-sama dari diary nomor 1212. Yesus katakan, "Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa para imam dan kaum religius, dan benamkan mereka dalam kerahimanku yang tidak terhingga." Sama seperti novena hari pertama, bawa dan benamkan. Dan hari kedua yang kita bawa lebih spesifik, spesialis, yaitu para imam dan kaum religius. Dan tetap Yesus minta, selain kita membawa mereka kepada Tuhan, benamkan mereka dalam kerahimanku yang tidak terhingga. Kenapa Yesus minta kita lakukan itu? Karena di situ juga Yesus menjelaskan. Pertama, merekalah para imam dan kaum religius yang memberi kekuatan untuk menanggung sengsaraku yang pahit. Kita tahu ya, Yesus mengalami penderitaan, siksaan, kesengsaraan yang luar biasa. Tapi di sini Yesus memberikan satu konfirmasi kepada kita semua, di mana para imam dan kaum religius itulah mereka yang memberi kekuatan kepada Yesus. Pada waktu Yesus harus menanggung sengsaranya yang pahit. Dialah sumber kekuatan. Dan yang kedua, Yesus mau melalui para imam dan kaum religius laksana lewat saluran-saluran kerahimanku mengalir kepada umat manusia. Yesus butuh sarana. Sebetulnya kita yang butuh sarana ya, di mana Yesus memberikan kerahimannya melalui para imam dan kaum religius. Mereka adalah sarananya. Mereka adalah saluran-saluran yang Yesus pakai untuk mengalirkan kerahiman Tuhan kepada kita semua. Nah, mungkin kita menganggap para imam, kaum religius ya, hidup lebih suci, lebih dekat sama Tuhan, lebih tahu tentang firman Tuhan. Tapi kenapa Yesus minta kita justru berdoa buat mereka? Di situ Yesus katakan bahwa kaum religius dan para imam adalah dua permata yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu berdoa buat mereka supaya mereka punya kekuatan kalau harus berdiri di hadapan Bapa. Kita bisa lihat di 5:31. Kalau kita lihat di 9:41, di situ dikatakan martabat dari para imam dan kaum religius itu sangat tinggi. Martabatnya sangat tinggi, tapi sekaligus mereka juga dituntut tanggung jawab yang tinggi, tanggung jawab yang berat. Sehingga kita perlu mendoakan mereka supaya mereka bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Dan Yesus juga ternyata bersatu erat dengan mereka, dengan kaum religius, dengan para imam. Bahkan Yesus berbagi kekuasaan dengan para imam. Itu bisa dilihat di 12:40. Kalau kita baca buku diary Suster Faustina, kita bisa juga tahu apa aja sih tugas para imam. Ada 4 hal yang menjadi tugas para imam. 1, para imam itu adalah pembimbing rohani. Bisa dilihat di 7:21. Imam juga merupakan kepanjangan dari kerahiman Tuhan. Contoh, pada pesta kerahiman ilahi, perayaan Ekaristi, kita butuh imam untuk memimpin perayaan Ekaristi tersebut. Dan dalam khotbahnya Yesus minta supaya berkhotbah tentang kerahiman Tuhan.
Jadi di sini dikatakan bahwa para imam itu adalah sebagai kepanjangan dari kerahiman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu baca di 1521, di sana dikatakan orang berdosa yang keras hati pun akan bertobat. Dengan penjelasan, dengan homili, dengan khotbah dari para imam tersebut tentang kerahiman Tuhan. Jadi para imam adalah sebagai kepanjangan dari kerahiman Tuhan. Tugas dia yang lain sebagai bapa pengakuan. Dia menerima atau mendengar begitu banyak pengakuan dosa dari umat. Memangnya enak dengerin orang-orang mengaku dosa. Saya aja pernah mengalami satu hal ya. Ada seorang bapak sharing sama saya tentang kehidupannya. Betapa dia hidup bahagia dengan dengan istri keduanya atau dengan selingkuhannya. Betapa istrinya menjaga dia, memelihara dia bertahun-tahun, dia mengalami sukacita. Saya dalam hati udah gak mau dengar, karena dia sudah berbuat hal yang gak benar. Dia punya istri, tapi dia hidup sama perempuan lain, dan dia bercerita memuji-muji perempuan tersebut. Tapi pada saat itu saya diingatkan oleh Tuhan. Antara lain, lihat betapa pastor itu menderita mendengar pengakuan dosa kita, dosa yang macam-macam. Kalau bisa, mungkin nggak mau dengar ya, tapi itulah tugas mulia dari para imam, mendengarkan pengakuan dosa. Dan dia tidak bisa acuh, dia tidak bisa bilang stop, dia tidak bisa bilang saya nggak mau dengar lagi. Dia harus mendengarkan. Dan kalau Bapak Ibu tahu, dosa manusia itu begitu banyak, beragam, dan yang mungkin lama-lama juga bisa membuat muak ya yang mendengarnya. Tapi itulah tugas dari para imam, menjadi bapa pengakuan. Saya pernah dengar juga satu romo cerita, dia nggak bisa memberikan sakramen tobat, mendengarkan pengakuan dosa dari umat sampai berjam-jam. Dia sendiri merasa mual ya, merasa udah nggak tahan. Kalau saya bayangkan itu, saya ingat waktu saya kerja di bank, di salah satu bank. Dulunya sebagai marketing, tapi karena ada perubahan posisi, perubahan divisi, akhirnya saya masuk ke problem loan. Ya awalnya ya biasa-biasa saja karena berhadapan dengan nasabah. Cuma bedanya kalau di marketing kita meng-approach klien untuk menjadi nasabah di bank dan diberikan kredit. Tapi kalau di problem loan justru bagaimana caranya menarik atau membuat si debitur itu membayar utang-utangnya supaya jangan masuk ke kredit macet. Itu pun ternyata luar biasa stres. Saya waktu itu jadi team leader. Jadi saya kasih tahu sama anak buah saya, kita kerja jangan lembur pertama. Karena dari pagi sampai sore berhadapan dengan bermacam-macam orang dengan berbagai macam alasan yang tidak mau bayar dan yang tidak bisa bayar, kadang-kadang membuat kita juga jadi stres. Ada yang utangnya banyak, uangnya juga banyak, tapi dia nggak mau bayar. Tapi ada juga yang jelas-jelas dia punya utang, dia mau bayar, tapi dia nggak punya kemampuan untuk bayar. Ini satu perbandingan aja ya, bagaimana para romo itu mendengarkan pengakuan dosa dari umatnya. Luar biasa, pekerjaannya sangat berat sebagai bapa pengakuan. Juga sebetulnya fungsi daripada romo adalah juga sebagai penyambung lidah Allah. Dia yang menyampaikan firman Tuhan dalam homili. Dia menyampaikan firman Tuhan dan dia dalam homili berusaha menjelaskan supaya kita umat yang mendengarnya bisa semakin mengerti dan melaksanakan. Jadi
tugas para imam itu luar biasa berat. Martabatnya tinggi, tanggung jawabnya juga berat, tanggung jawabnya juga besar. Oleh sebab itu kita perlu berdoa buat mereka supaya mereka tetap setia pada panggilan imamatnya. Supaya mereka tetap menjadi permata-permata Tuhan yang berharga, yang jadi perpanjangan tangan Tuhan, yang menjadi Bapak pengakuan supaya kita yang lemah, yang letih, yang lesu, dengan mengaku dosa, dengan menerima sakramen tobat, kita kembali dikuatkan. Tapi kita semua tahu juga, memang tidak semua pastor ya. Tapi kita tahu ada beberapa imam, pastor yang gagal dalam tanda kutip, tidak menjadi imam lagi. Atau mungkin dia sampai sekarang masih jadi imam, tapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Yesus harapkan. Ini sekedar contoh saja ya. Ada di nomor 1702. Di sana Yesus bilang, para imam itu hidupnya tidak saleh. Tidak ada cinta. Yang ada malahan cinta diri. Ada yang egois, ada yang sombong, ada yang melakukan tipu muslihat, ada yang munafik, ada yang suam-suam kuku. Silahkan baca ya lebih lengkap di 1702. Oleh sebab itu kita perlu berdoa untuk mereka supaya kerahiman Tuhan bisa menjadi way of life dari kaum religius dan para imam tersebut. Dikatakan oleh Yesus juga ya di 1702. Dosa berat yang dilakukan dunia merupakan luka di permukaan hatiku. Tetapi dosa yang dilakukan oleh jiwa terpilih terus-menerus menembus hatiku. Yesus mau bercerita kepada kita betapa dia menderita. Kalau dosa dilakukan oleh umat biasa itu melukai permukaan. Tapi kalau dilakukan oleh jiwa-jiwa terpilih, maka terus-menerus menembus hatiku. Semoga dengan penjelasan ini kita semua menjadi semakin intens, semakin sungguh-sungguh berdoa untuk para imam dan kaum religius, supaya mereka tetap setia pada panggilannya, bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, dan tetap menjadi permata-permata yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Salam kerahiman.